sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Kebaktian pada hari ini akan dimulai. Selamat datang berbakti di ICC Corona. Kebaktian pada hari ini akan dibawakan firman oleh Bapak Ben Sumantri. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, dan juga kami boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan pada hari ini. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 yang demikian bunyinya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. I will read in English. 2 Timothy 3 verse 16 and 17. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang selamanya setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Our help is in the name of the Lord, creator of heaven and earth, who is forever faithful and never forsake the work of his hand. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turun atas kita semua. Grace and peace from our God the Father and the Lord Jesus Christ be upon us. Amen. Amen. Hello everybody, welcome back to church. I'm hoping everybody made it here pretty safe. Let's just continue standing and make sure we're singing with our hearts, and make sure we're opening up our hearts and our minds before we get to today's service. What
Omzen National. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Sungguh kami ingin memuji nama-Mu Tuhan. Kami ingin meninggikan kebesaran nama-Mu. Kami ingin memuliakan Engkau Tuhan. Lewat apapun yang Kau berikan pada kami Tuhan, boleh kami miliki saat ini. Baik itu talenta kami dalam bermain musik, baik itu talenta kami dalam memuji sebagai worship leader dan singers, baik talenta kami sebagai sound engineer, atau apapun juga Tuhan. Biarlah kami boleh saling melengkapi, dan apa yang kami persembahkan sore hari ini itu boleh naik ke hadapan-Mu menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni terlebih dahulu hamba-Mu ini Tuhan, yang hari ini berdiri, Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuduskan hamba-Mu, layakan hamba-Mu, basuh hamba-Mu dengan darah-Mu yang kudus, tenggelamkan dalam kuasa darah-Mu yang kudus, dan pagaris dengan pasukan malaikat-Mu Tuhan. Jangan izinkan hamba-Mu ini mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Dan setiap perkataan yang keluar lewat mulut bibir lidah hamba-Mu ini benar-benar perkataan-Mu, dan itu boleh membangun jemaat-Mu yang hadir sore hari ini. Dan kami boleh dibangunkan, kami boleh disadarkan, kami boleh tampil menjadi pribadi-pribadi yang baru keluar dari kebaktian ini Tuhan. Kami tolong setiap kuasa-kuasa kegelapan yang ada di tempat ini yang bukan daripada-Mu Tuhan. Kami tidak izinkan ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir dan patahkan kuasa. Kami usir setiap roh-roh ngantuk, roh-roh yang mengganggu konsentrasi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap kami, mata kami, pikiran kami tertuju hanya kepada-Mu Tuhan. Berkati mereka yang saat ini sedang sakit, yang tidak bisa hadir dengan berbagai macam alasan mereka Tuhan. Kau lawat mereka, Kau yang dampingi mereka, dan biar mereka juga boleh mendapat berkat yang sama lewat firman sore hari ini Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, kami buka setiap ditabur dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Senang bisa berjumpa kembali. Ya. Kita tahu bahwa beberapa minggu yang lalu kita diuji, saudara ya. Diuji dengan munculnya badai COVID, saudara ya. Dan puji Tuhan, tidak satu jemaat pun yang diizinkan Tuhan menderita berlebihan, saudara ya. Seperti yang kita alami, saudara. Kami alami, keluarga kami alami di tahun yang lalu, saudara. Nah, kami percaya semua, hamba percaya, saya percaya, saudara, bahwa semua ini terjadi atas kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan untuk menguji sampai di mana kekuatan iman kita, sampai di mana rasa percaya kita untuk senantiasa bergantung pada Tuhan, saudara. Dan ini terbukti, saudara, tidak ada satu jemaat ICC Corona yang mundur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sore hari ini, saudara, ada satu hal menarik, saudara. Sebetulnya saya ini mempersiapkan satu firman Tuhan yang lain, saudara ya, yang tidak ada satu pautnya sih dengan firman sore hari ini. Tapi ketika saya berdoa dan saya hendak mulai menyusun atau mempersiapkan firman sore hari ini, tiba-tiba muncul satu pertanyaan yang menggelitik hati saya, saudara. Pertanyaannya berbunyi gini, hambakah atau anakkah? Ini membuat saya terkejut, saudara, karena saya begini. Posisi kita sekarang ini sebagai orang Kristen, saudara-saudara yang tempat ini, saudara-saudara dan saya, ini sebagai status kita ini sebagai hamba atau sebagai anak, saudara? Saudara nggak perlu jawab, saudara gumuli sendiri dalam hati, saudara ya. Posisi kita ini sebagai hamba atau sebagai anak? Nah, banyak orang Kristen yang merasa bahwa kita ini hamba Tuhan.
Bahkan ada yang merasa kita ini sudah jadi anak Tuhan. Kita sudah ditebus Tuhan dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi dalam pandangan mata Tuhan, dari segi sudut pandang Tuhan, kita ini hamba atau anak? Atau kedua-duanya, atau tidak sama sekali bahkan. Sebab kenapa? Kalau enggak ada firman yang berkata pada hari terakhir banyak orang datang kepada Tuhan berseru-seru, Tuhan, aku sudah berbuat ini, berbuat itu. Bahkan di Alkitab jelas dikatakan bahwa aku sudah mengusir setan demi namamu, aku sudah mengadakan tanda mujizat demi namamu, dan berbagai macam. Tapi akhirnya apa yang Tuhan katakan? Nyala engkau sekali pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Miris, saudara. Lalu untuk apa kita sekarang susah-susah ada di tempat ini, saudara? Untuk apa susah-susah kita bangun pagi, kita berdoa, kita baca Alkitab, kalau akhirnya Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau? Itu sangat menyedihkan, saudara. Nah, dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 26, Injil Yohanes pasal 26, Tuhan Yesus berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ada beberapa perkara yang Tuhan pesankan lewat ayat ini. Yang pertama, kalau kita mengaku sebagai hamba, itu kita harus selalu mengikuti Yesus. Amin, saudara. Yang kedua adalah di mana Yesus berada, di situ pun pelayan-pelayan harus berada. Artinya, dimanapun Yesus ada, kita tuh harus ada di situ, beserta dengan Dia. Nah, pesan yang sangat perlu kita cermati dan pikirkan untuk kita sama-sama mengkoreksi dan introspeksi diri kita masing-masing sore hari ini, saudara. Seperti saya katakan tadi, ada banyak orang yang merasa dirinya sudah menjadi hamba Tuhan. Lalu bagaimana, apa sih ukurannya menjadi hamba Tuhan, saudara? Hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan dalam pandangan Tuhan, atau hamba Tuhan yang cuma status dalam pandangan manusia? Apakah dengan saya nih berdiri di sini, atau mungkin beberapa hamba Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, berdiri di mimbar ini, saudara, itu sudah masuk dalam ukuran sebagai hamba Tuhan? Apakah worship leader, singers yang begitu main musik yang begitu indah menyampaikan pujian sore hari ini, itu sudah bisa dipandang sebagai hamba-hamba Tuhan? Apakah saudara yang aktif dalam kegiatan-kegiatan kegerejaan, kerohanian, saudara, itu bisa dipandang sebagai hamba Tuhan? Nah, pertanyaan yang lain adalah, apakah benar-benar Tuhan merasa dilayani oleh kita, saudara? Nah, saya pernah cerita, saudara, saya pernah ditegur Tuhan, saudara. Saya ini diberi talenta oleh Tuhan untuk bermain musik, saudara, ya. Dan saya memang pernah dibuatkan oleh seorang hamba Tuhan di Indonesia juga bahwa Tuhan akan pakai talenta saya sebagai pemain musik, saudara. Dan orang memang banyak diberkati, bukan saya sombong, saudara, ya. Banyak diberkati oleh permainan musik saya. Tapi suatu saat Tuhan tegur saya. Ternyata setelah saya main musik sekian lama, saudara, Tuhan tidak merasa saya layani, saudara. Tuhan tidak merasa sedang dilayani oleh saya. Tuhan tegur tegur saya dengan jelas. Dia berkata, apakah kamu dengan kamu main musik di gereja-gereja, di persekutuan doa, di kegiatan-kegiatan rohani, apakah itu engkau sudah melayani aku? Saya bertanya, saudara, pada Tuhan saat itu. Lalu kalau begitu saya melayani siapa? Tuhan dengan tegas ngomong sama saya, saudara. Tuhan bilang begini, aku tidak merasa dilayani olehmu. Saya bingung, saudara, saya kaget. Saya terbelalak, saya terlalu bertanya, saudara, dalam hati saya bertanya, lalu selama ini saya melayani siapa? Kembali Tuhan bertanya pada saya, ketika kamu main musik dan orang merasa diberkati, orang memuji kamu, orang menganggungkan kamu, orang seperti membutuhkan kamu, adakah rasa bangga dalam hati kamu? Ya, langsung saya bilang, jelas, jujur, saudara, ya, siapa orang yang gak senang dipuji, betul gak? Saya bilang, ya, saya senang, saudara. Tuhan, saya jujur, saya senang dipuji. Maka itu bukti bahwa kamu melayani aku.
Bukankah saat itu kau sudah mencuri kemuliaanku? Wow. Itu air mata saya mengalir, saudara. Bahwa selama ini, saudara, kita ditipu oleh iblis, saudara. Ada banyak hamba-hamba Tuhan saat ini yang jatuh tanpa dia sadari. Sudah mencuri, jatuh dalam dosa kesombongan dan mencuri kemuliaan Tuhan. Lewat karunia yang diberikan Tuhan sesungguhnya untuk kita kembalikan pada Tuhan. Nah, sebagai seorang hamba, saudara, kita ini harusnya berada di belakang, bukan? Di belakang majikan kita. Kita ngikuti majikan kita kemana dia pergi. Tapi bukankah seringkali sebagai seorang hamba, dalam tanda petik, saudara, kita justru berdiri di depan, saudara. Berapa banyak dari kita yang seringkali tanpa kita sadari mencuri kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tidak merasa dilayani oleh kita. Nah, bahkan kita tanpa sadar seringkali kita itu lebih melayani ego kita sendiri. Berapa banyak, jujur saudara, ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita bertanya dulu pada Tuhan. Jangan jauh-jauh lah saudara. Kalau kita mau pergi, misalnya kita mau pergi ke beach, atau kita mau pergi makan sebenarnya, atau kita mau pergi hangout atau apapun, saudara. Berapa banyak dari kita tanya Tuhan dulu, Tuhan, boleh nggak saya kesini? Saudara, di Amerika mungkin tidak terbiasa kita punya pembantu, saudara ya. Tapi kalau di Indonesia, saudara, kalau pembantu kita ingin keluar main misalnya di hari senggang ya, dengan kawan-kawannya mungkin, apakah dia pergi nyelonong begitu aja? Tentu enggak, saudara ya. Dia kan izinnya, atau Tuhan, boleh nggak saya izin, saya mau pergi nonton mungkin dengan kawan-kawan saya, atau saya mau jalan-jalan lihat pasar malam mungkin dengan kawan-kawan saya. Apakah kita pernah melakukan itu kepada Tuhan, saudara? Yang katanya majikan kita, saudara. Nah, kita tidak bisa membedakan antara melayani Tuhan dan melayani gereja, saudara. Banyak orang yang terjebak di sini, saudara. Kita merasa bahwa kita aktif di gereja, kita main musik di gereja, kita menjadi worship leader, kita menjadi diakon atau menjadi apapun juga di gereja ini. Dalam kegiatan-kegiatan kerohanian yang ada di gereja kita nggak pernah absen. Yang kita merasa kita sudah melayani Tuhan. Padahal dalam hadapan Tuhan kita tidak sedang melayani Tuhan, kita sedang melayani gereja. Beda, saudara. Melayani gereja dengan melayani Tuhan itu beda jauh, saudara. Sore hari ini, saudara, saya ingin menyampaikan firman bahwa kita ini sebagai hamba Tuhan, kita harusnya itu bertanya kepada Tuhan dalam setiap apapun yang ingin kita lakukan. Dalam setiap perencanaan apapun yang kita buat, kita harus melibatkan Tuhan sebagai majikan kita, saudara. Ya. Yang kedua, di mana Yesus berada, di situ pun pelayannya berada. Ini, saudara, yang jadi masalah. Ya, seringkali kita nggak ngerti, saudara. Di mana Yesus berada, di situ pun pelayan Tuhan harus berada. Kita nggak ngerti karena kita nggak tahu sebenarnya Tuhan Yesus itu sedang ingin kita ada di mana, bahwa Tuhan Yesus sedang ada di mana, saudara. Ya. Dan seringkali, saudara, kita terjebak dalam sebuah pelayanan itu adalah terjebak dalam kepuasan diri kita sendiri, saudara ya. Seperti halnya saya dan main musik, saya enjoy sekali, saudara, main musik. Apalagi kalau kita punya tim yang kompak, tim yang istilahnya selevel, tim yang benar-benar punya satu visi yang sama, saudara. Kita akan merasa enjoy, saudara. Ya. Demikian juga dengan kita semua yang ada saudara-saudara yang terlibat sebagai majelis di sini, saudara. Kita akan enjoy kalau kita bertemu dengan orang-orang yang cocok dengan kita. Betul nggak, saudara? Tetapi pada kenyataannya, saudara, yang sering saya alami, Tuhan itu justru mau kita duduk di tempat yang tidak kita sukai, saudara. Nah, apakah kita bisa tunduk, saudara? Seperti saya pernah saksikan, mungkin saya saksikan yang bulan lalu saya sampaikan firman, saudara. Pada saya ikut acara men's camp, saudara ya. Nah, saya kembali saya ungkit sebentar, saudara. Di sini saya belajar, saudara, bagaimana kita ini sebagai hamba Tuhan tunduk pada perintah majikan kita. Nah, kita kebetulan ikut satu men's camp di Abalov, saudara ya, dengan
Pastor Edilio, bukan Pastor Penatua Edilio, karena di sana nggak ada pastor, saudara. Ya, saat itu kita ditaruh, Tuhan izinkan saya ikut satu retreat camp pria sejati namanya di Indonesia ya. Itu semuanya laki-laki, saudara. Dan pesertanya itu ada macam-macam, saudara ya. Ada orang-orang dari militer pun ikut saat itu. Dan sekarang memang mereka sudah dipakai Tuhan dan pangkat mereka sudah tinggi. Ya, waktu itu mereka masih banyak kolonel, letnan, saudara ya. Nah, dalam kebaktian ini yang saya mau saksikan adalah gini. Dalam kebaktian, saudara, ketika pujian mulai dinaikkan, saudara, dimainkan, itu yang main musik, saudara, yang main gitar kemana, yang main bass lari kemana, yang main keyboard kemana, yang drum kemana, saudara. WL-nya sendiri kemana? Itu lagu bisa berhenti tengah jalan, saudara. Karena nggak nyambung. Yang WL mau nyanyi susah, yang main musik nggak bisa ngiringin, saudara. Berhenti tengah jalan. Bisik-bisik dulu, mulai lagi, berhenti lagi, bisik-bisik dulu. Kemarin, saudara, kalau kebaktian kayak gitu, saudara. Saya bukan sombong, saya ini sebagai main musik waktu itu, saya dikirim dari gereja saya satu tim. Nah, itu Tuhan izinkan, saudara. Satu tim Tuhan izinkan masuk dalam camp ini, ada worship leader, ada singers, ada main musik lengkap semua, saudara. Dan ini memang merupakan tim inti di gereja kami, saudara ya, di GBI Bethel itu. Nah, tapi anehnya, saudara, kita semua nih masing-masing dapat suara dari Tuhan. Di sini kamu peserta, kamu bukan pemain. Kamu tunduk, kamu diam. Waduh, kita nggak komunikasi, saudara ya. Kita waktu ikut camp ini greget ada di hati gitu, gemes gitu, saudara ya. Karena yang main musik ini tingkahnya bukan cuma nggak bisa main, tapi laganya tuh kayak main profesional gitu, saudara. Wah, angkuh sekali gitu. Jadi buat kita tuh greget gitu. Leader kita sampai datang pada kita, kok bisa nggak gantiin? Saya bilang nggak. Ayolah kau gantiin kok, ini nggak enak katanya pujiannya. Semua waktu diminta, worship leader kita juga diminta, enggak. Saya juga aneh, kok bisa enggak semua gitu. Ternyata kita dapat suara yang sama dari Tuhan. Di sini ada pakai pendudukan diri, saudara. Bahwa kehadiran Tuhan kehadiran Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh pemain musik yang indah. Kehadiran Tuhan tidak dipengaruhi oleh berapa indahnya worship leader punya suara, saudara. Yang saya heran, saudara, begitu masuk rogo kedua, ketiga, itu yang namanya kolonel, saudara. Orang-orang Ambon, orang-orang Irian, orang-orang yang terkena keras, saudara. Bisa nangis guling-guling, saya bingung, saudara. Apa yang membuat mereka begini? Ya, saudara. Dan di situ saya belajar, saudara, bahwa Tuhan saat itu mau kita menundukkan diri. Alangkah susahnya kita untuk menundukkan diri kita sendiri, bukan? Betul? Nah, sebelum Tuhan bawa saya sebagai menjadi seorang hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan, bagaimana kita bisa jadi hamba Tuhan kalau kita tidak tunduk pada majikan kita? Di situ saya belajar, oh ini artinya, di mana pelayanku berada, di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Ya, di tempat yang tidak kita sukai, seringkali Tuhan mau kita ada di situ, saudara. Untuk apa? Satu, terhadap kita sendiri, itu untuk menundukkan diri kita, menundukkan ego kita, menundukkan keinginan daging kita, hawa nafsu kita. Di satu sisi lain adalah bagaimana hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi mereka yang tidak ngerti, saudara. Nah, inilah posisi sebagai hamba Tuhan, saudara. Di mana Yesus berada, di situ pun pelayan-pelayannya. Ya, kita ini harus berada. Jangan cari tempat yang nyaman, saudara. Karena Tuhan gak suka tempat yang nyaman. Seringkali tempat yang nyaman membuat kita lupa, membuat kita lengah, kita melenceng dari Tuhan, saudara. Pesan mengikuti Yesus atau sebagai seorang pelayan adalah posisi di mana kita berada di belakang Tuhan. Pada saat orang memuji kita, wajar, saudara. Kalau orang melihat, orang kan gak lihat Tuhan Yesus secara nyata, saudara ya. Tapi bagaimana pada saat orang melihat, merasa diberkati oleh pujian kita, merasa diberkati oleh firman Tuhan yang kita sampaikan, merasa diberkati oleh permainan musik kita, bagaimana kita bisa mengembalikan? Ini bukan kita, ini semua karena Tuhan yang sudah berkenan memakai kita, yang sudah berkenan mengaruniakan kepada kita talenta-talenta, bisa bermain musik, bisa menjalankan firman, bisa bernyanyi.
Ini harus kita lakukan. Ada banyak hamba Tuhan yang kita tahu, saudara. Kita tidak perlu menghakimi mereka. Banyak kita kenal hamba Tuhan yang akhirnya, saudara, bukan mempermulakan nama Tuhan, tapi mengagungkan dirinya sendiri. Banyak hamba Tuhan yang saya kenal, saudara, yang diberi oleh Tuhan karunia untuk bisa kesembuhan, saudara. Ujungnya apa? Orang bukan cari Tuhan, tapi orang cari dia. Dan dia tidak mengembalikan semuanya kepada Tuhan, dan dia bisa merasa enjoy, merasa bangga. Oh ini loh, orang cari saya untuk kesembuhan. Jadi dia dibuat sibuk pelayanannya. Saya tidak menghakimi mereka. Bukan hak saya juga menghakimi mereka. Saya juga tidak istilahnya mendiskreditkan mereka, saudara ya. Itu memang urusan mereka dengan Tuhan. Tapi yang salahnya juga adalah bahwa jemaat juga yang salah, saudara. Jemaat terlalu mendewakan hambanya, dan jemaat tidak karena sudah begitu terpukau, saudara. Dan mereka lupa untuk mendoakan hambanya. Sebagai manusia rentan untuk jatuh, saudara. Memang sifat senang dipuji adalah sifat dasar manusia. Tidak ada seorang pun yang tidak senang dipuji, saudara ya. Dari pujian ini yang kita waspada, saudara. Seringkali dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan seorang. Ya. Tanpa sadar iblis memakai mulut orang Kristen kadang-kadang, saudara, untuk memuji secara berlebihan. Ya. Nah, itu membuat seorang hamba Tuhan jatuh, saudara. Dan tanpa kita waspada, saudara, ada banyak hal iblis itu berusaha menjatuhkan Yesus. Saudara, kita lihat contohnya, saudara ya. Pada saat Tuhan Yesus ada di dunia ini, saudara, ketika dia dicobai di padang gurun, ya, atau ketika berhadapan dengan setan, saudara, apa yang pertama setan katakan? Yesus, bukan kau anak Allah? Betul? Ini merupakan satu pujian, iblis berusaha mengingatkan Tuhan Yesus bahwa engkau tuh anak Allah, nggak pantas lo ada di sini. Istilahnya begitu, saudara. Ya. Tapi apa Yesus katakan? Dia tunduk pada Bapaknya. Dia selalu menjawab dengan ada tertulis. Dia tidak bilang, memang gue anak Allah, gue bisa usir lu, gue bisa tendang lu, misalnya gitu lah, kasar katanya. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh, memberikan satu teladan bagaimana posisinya dia sebagai anak Allah. Pada saat dia ada di dunia, dia tidak gunakan itu, saudara. Dia taat pada Bapaknya. Dia harus masuk. Kalau dia harus, memang dia berdoa, sempat dia berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi ada tapinya, saudara. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Dia begitu menundukkan diri kepada Allah Bapaknya, saudara. Nah, ini yang harus kita menjadi contoh buat kita. Bahwa sebagai seorang hamba, kita harus ada di belakang Tuhan kita. Apapun yang kita lakukan, itu benar-benar bisa mempermuliakan nama majikan kita, bukan nama kita yang ada di depan yang bisa dipermuliakan. Matius 10 ayat 24 berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Satu lagi, Yohanes 13 ayat 16, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Artinya, sehebat apapun kita, seberapa besar talenta atau karunia yang Tuhan percayakan pada kita, hendaknya tidak menjadikan kita besar kepala, menjadi sombong, melainkan tanamkan dalam hati kita, selalu tanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa kita ini hamba. Saudara ingat lagu hati seorang hamba, saudara. Nah, itulah sikap kita seharusnya, saudara. Nah, kita gampang menyanyi, tapi kita tidak bisa melakukannya, saudara ya. Nah, apapun yang kita lakukan, saudara, pesan ini berarti bahwa kita ini harus mengagungkan nama Tuhan kita, bukan mengagungkan nama kita sendiri. Nah, itulah sikap kita sebagai seorang hamba. Kemudian yang kedua, saudara, apakah kita ini anak? Anak itu statusnya lebih tinggi dari hamba, pasti, saudara ya. Karena kitab Galatia 4 ayat 7 itu berkata, kitab Galatia 4 ayat 7, firman Tuhan berkata demikian, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Kita ini diangkat menjadi anak oleh Allah untuk mempunyai hak sebagai ahli waris.
Tapi punya sebagai anak, saudara, itu pasti lebih berat. Betul nggak, saudara? Sebagai seorang hamba, kita hanya turut perintah atasan. That's it. Atau kalau kita mau melakukan sesuatu, kita hanya izin kepada Tuhan. Tapi sebagai orang anak, itu punya hubungan yang lebih intim lagi daripada sekedar seorang hamba. Sebagai seorang anak, kita punya hubungan ikatan batin, harusnya, saudara, kita punya ikatan batin yang kuat. Sehingga ikatan batin itu sehingga bisa menunjukkan gini, bapaknya nggak perlu ngomong, kita bisa baca. Dari gerak-gerik bahasa tubuh, dari sorot mata kita bisa lihat, papa saya ini sedang marah, papa saya ini sedang happy, papa saya ini sedang apa. Itu sebagai anak, saudara. Betul nggak? Nah, coba perhatikan sikap perilaku anak-anak kita, saudara. Yang punya anak tentunya bisa tahu, saudara, ya. Perilaku anak-anak kita, saudara. Ada nggak yang mirip kita? Jujur, saudara. Ada nggak yang mirip kita? Banyak, ya. Tentu mereka punya sifat sendiri, karakter sendiri, terbentuk dengan lingkungan, terbentuk dengan keadaan atau macam. Tapi ada satu sifat-sifat yang kita lihat ini mirip. Ini jangan mirip mamanya, mirip papanya. Itu kan, nggak ada mirip tetangga, saudara. Itu kan? Ya. Nah, kenapa saudara bisa begitu? Karena dia meniru sikap kita sebagai orang tuanya, sebagai ayahnya terutama. Betul nggak, saudara? Karena dia meniru. Ya, makanya dia bersikap seperti kita. Kalau bapaknya perokok, anaknya akan ikut jadi perokok. Bapaknya tukang minum minuman keras, anaknya akan ikut. Bapaknya senang berdusta, anak pun akan ikut. Kenapa? Dia merasa legal. Dia merasa sah aja. Karena bapak saya juga begitu. Lalu bagaimana dengan kita sebagai anak? Kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, apakah kita bisa meniru sikap Tuhan Yesus? So, bagaimana, saudara? Ini yang membuat saya begitu terkejut dengan pertanyaan ini, saudara. Karena saya merasa bahwa saya harus menyampaikan, sharingkan firman ini kepada saudara-saudara sekalian sore hari ini. Tuhan Yesus Tuhan Yesus sendiri sudah memberitahu dan sudah memberi teladan dan bagaimana sikap Bapa yang sesungguhnya dan bagaimana dia secara pribadi meniru dan mencerminkan sikap Bapanya di surga. Sebagai seorang anak pasti sudah mempunyai status yang lebih tinggi daripada hamba, ya. Karena kita diberi hak untuk menjadi ahli waris, bukan sekedar icip-icip, saudara. Kita ini berhak untuk memiliki seluruh isi kerajaan Allah. Kalau kita merasa sebagai anak, cuma masalahnya, apakah kita ini sudah menjadi anak, benar-benar anak yang tahu keinginan bapaknya, atau kita cuek, saudara? Berapa banyak dari kita yang akhirnya kita ini sebenarnya kita mengaku sebagai anak, tapi sikap kita tidak mencerminkan sebagai seorang anak, saudara. Kita mengaku sebagai seorang anak, tapi justru kita seringkali mempermalukan nama besar Allah kita, saudara. Apakah kita pernah mempertimbangkan bagaimana perasaan Tuhan saat kita melanggar firman Tuhan? Apakah kita pernah memikirkan, Tuhan, kalau saya berbuat begini nih, kira-kira perasaan Tuhan seperti apa sih? Pernah kita berpikir? Bukankah seringkali kita malah berpikir, Tuhan itu kan maha murah, maha pengasih. Ya kita berbuat dosa wajarlah sebagai manusia. Nanti kita minta ampun, Tuhan pasti mengampuni. Betul. Tapi pernahkah kita menyelami perasaan Tuhan? Apakah Tuhan berduka? Apakah Tuhan suka dengan sikap kita, saudara? Dalam fase sebagai seorang anak, kita lihat dari pendidikan kita belajar lewat anak-anak kita, saudara. Bahwa setiap anak pasti melalui proses 4 fase, saudara. Yang pertama fase sebagai anak-anak, ya, dimana kita itu istilahnya dicukupi oleh dalam segi makanan, ya. Bagaimana orang tua kita selalu mencukupi kebutuhan kita, ya, bagaimana orang tua kita itu selalu berusaha untuk
mengajarkan kita menerapkan aturan-aturan dalam setiap rumah tangga, saudara ya. Dan fase kedua adalah fase remaja, yang disebut fase pemberontak, saudara ya, di mana gejolak hati seorang remaja itu begitu menggebu-gebu, saudara. Nah, fungsi seorang tua di sini adalah sebagai pengarah, saudara, bukan lagi sebagai seorang pemimpin atau seorang yang menjudge mereka, tapi sebagai mengarah, saudara ya. Kita sebagai orang tua mengarahkan anak-anak kita bahwa apa yang nggak boleh, apa yang boleh, apa yang tidak baik, apa yang baik. Yang fase ketiga adalah fase seorang pemuda, di mana di sini seorang anak mulai dilepas orang tuanya untuk dia belajar mengambil keputusan, untuk dia mulai belajar menentukan arah hidupnya, saudara. Di samping itu orang tua hanya menjadi mengawas di sini, saudara. Ya, sebagai partner, istilahnya sebagai partner. Untuk kita bisa tukar pikiran. Dan fase keempat adalah dewasa, dimana di sini benar-benar total, saudara. Seorang anak lepas dari orang tua dan dia harus bisa bertanggung jawab untuk apapun yang dia perbuat. Ini yang Tuhan lakukan pada kita semua, saudara. Kalau saat ini kita masih istilahnya masih dimanja oleh Tuhan, saudara, berarti kita ini masih Kristen yang baik, saudara ya. Nah, banyak orang yang tidak sadar pada kenyataan bahwa kita ini terlalu nyaman dalam posisi kita sebagai bayi, saudara. Dan kita lupa bahwa Tuhan itu ingin kita lebih meningkat. Kebayang nggak, saudara, kalau kita punya anak yang maunya diperlakukan sebagai bayi terus, saudara? Nggak ingin, betul nggak? Kita ingin anak kita bertumbuh sehat. Ya. Kita ingin anak kita ini bertumbuh dengan istilahnya dengan baik, saudara. Ya, kita cuma monitor mereka. Nah, seringkali banyak anak-anak Tuhan yang tidak tahan ketika Tuhan mengajar kita. Ya, padahal firman Tuhan jelas berkata, barang siapa kukasihi dia akan kuhajar, kutegur. Karena itu relakanlah hati. Kalau kita ingin jadi Kristen, anak-anak Tuhan yang dewasa, saudara, kita harus punya hati yang rela. Terus selalu dibentuk, terus selalu ditegur, terus selalu dibenahi oleh Tuhan. Karena apa? Karena ini kita tampil membawa nama baik Allah kita. Berapa banyak orang-orang Kristen yang saat ini sikap perilakunya begitu menyedihkan, saudara, yang justru bukan mempermuliakan nama Tuhan, tapi justru mempermalukan nama Tuhan. Jadi jangan heran, saudara, kalau lihat orang-orang Kristen yang dari zaman dulu sampai sekarang tidak pernah berubah, saudara. Karena mereka tidak pernah mau belajar, mereka tidak pernah mau mengerti apa sebenarnya yang menjadi keinginan Tuhan. Sebagai anak sudah pasti kita harus bisa mendengar. Sebagai hamba pun juga, saudara, kita bisa mendengar suara Tuhan, saudara. Ya. Sebagai anak, sebagai hamba, kita harus punya satu hubungan yang konsisten yang antara kita dengan Tuhan secara pribadi, saudara. Karena mustahil kalau istilah kita sebagai hamba Tuhan atau anak, apalagi anak Tuhan, kita nggak tahu suara Tuhan itu seperti apa. Lah, kalau anak kita berkata, kamu anaknya si A ya, Papa A. Kamu tahu kebiasaan Bapak kamu? Enggak tuh. Kamu tahu nggak suara Bapak kamu? Enggak tuh. Lah, kamu anak siapa? Ya nggak, saudara? Kalau anak saya nggak kenal saya, saudara, nggak kenal suara saya. Wow. Gimana kalau dia hilang di jalan, saudara? Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Firman sore hari ini benar-benar mengingatkan pada kita, saudara. Mari kita sama-sama introspeksi diri. Menjadi orang Kristen yang berhasil itu bukan menjadi seorang worship leader, menjadi pengkhotbah yang baik, punya nama besar di luar, saudara. Ya, punya skill dan main musik yang baik. Bukan itu, saudara. Dan bagaimana menjadi orang Kristen itu berhasil itu bagaimana kita bisa mengenal pribadi Allah kita. Kita bisa tahu, bisa menyelami perasaan dan hati Tuhan. Mungkin nggak itu, saudara? Mungkin nggak? Mungkin. Saya pernah merasakan ketika saya berbuat sesuatu dan sebetulnya saya tidak ingin berbuat itu, tapi karena saya mau taat dan Tuhan bilang, aku bangga sama kamu.
Saat itu saudara itu rasanya itu seperti waduh, nggak bisa dibilang dengan kata-kata saudara. Setiap anak-anak Tuhan harus punya sikap hati yang mau tunduk kepada Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan harus punya sikap hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Berlian tidak akan punya nilai kalau dia tidak digosok. Emas tidak akan punya nilai kalau dia tidak dimurnikan dengan api. Kalau saat ini kita sedang dibuat panas oleh Tuhan, sadar saudara, kita harus bangga bahwa kita ini benar-benar diaku sebagai anak. Karena sebagai anak kita akan diajar, akan dihajar oleh Tuhan. Untuk kita menjadi tampil sebagai berlian-berlian yang berkilau, yang bernilai tinggi. Tampil sebagai emas-emas murni yang dicari orang, dibutuhkan orang, saudara. Maukah kita hidup menjadi berkat bagi Tuhan? Amen. Bagi sesama kita. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing, saudara. Ya. Firman Tuhan selesai, saya sudah selesai bicara saat ini, dan saya akan berdoa supaya kiranya Tuhan itu selalu mengingatkan kepada kita semua, untuk kita menjadi orang-orang yang lebih baik dan lebih baik setiap hari. Mari kita tundukkan kepala, saudara, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Firman yang begitu mengingatkan pada kami Tuhan, bahwa semua anugerah yang Kau limpahkan pada kami harus kami bertanggungjawabkan. Itu harus kami kembalikan kepadamu Tuhan. Semua talenta, kemampuan kami dalam segala hal Tuhan, baik dalam pekerjaan, baik dalam kesibukan kami di gereja Tuhan, itu harus kembali mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Ampuni hamba-Mu kalau seringkali hamba lupa dan hamba mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Dan saat ini kan benar-benar minta kepadamu Tuhan, kuduskan kembali hamba-Mu Tuhan. Kembalikan posisi hamba-Mu ini sebagai hamba, agar hamba tidak meninggikan diri mendirikan diri di hadapan-Mu Tuhan. Karena hamba tahu Kau tidak suka pada orang yang sombong. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, yang sore hari ini hadir ataupun yang akan mendengarkan via YouTube nanti, saudara Tuhan. Biar kiranya Engkau yang membuka hati kami masing-masing Tuhan, membuka mata kami, membuka telinga kami Tuhan, untuk kami bisa benar-benar menangkap maksud baik daripada-Mu sore hari ini Tuhan. Dan biar setiap kami boleh diberkati oleh firman-Mu, dan setiap kami boleh, hidup kami itu boleh berubah Tuhan dari hari ke hari. Berikan kepada kami hati yang rela untuk Kau bentuk, untuk Kau hajar, untuk Kau jadikan sesuatu pribadi yang baik di kemudian hari Tuhan. Jadikan kami seorang pribadi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sekitar kami. Bukan untuk kesombongan kami, tapi benar-benar mereka karena mereka melihat ada Engkau dalam diri kami Tuhan. Jadikan setiap kami Tuhan, jemaat ICC Corona ini Tuhan, satu berlian-berlian, satu emas-emas yang murni Tuhan, yang bernilai tinggi Tuhan. Dan orang bisa melihat Tuhan di dalam atau lewat pribadi kami masing-masing. Hamba-Mu selesai bicara Tuhan. Dan Engkau yang dengan hikmat-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, menjabarkan kembali kepada setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan taraf apapun yang mereka miliki Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kuduskan nama-Mu, kembalikan nama-Mu sebagai hamba yang setia, yang kudus, yang berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara. Jemaat sekalian, saya undang bangkit berdiri. Kita akan ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli dalam bahasa Inggris. Mari kita mulai. I believe in God, Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit
and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of the saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amin. Saya persilakan duduk. Pada saat ini kami akan berikan persembahan. Untuk itu saya akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Bapa. Kalau pada hari ini kami boleh diberkati melalui firman-Mu. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan pada hari ini yang boleh menghibur kami. Karena kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Beri kami kemampuan untuk menjadi anak yang mau taat, setia kepada Tuhan. Beri kami hati dan mau hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami tidak bisa melakukan dengan kekuatan kami, tapi kami percaya kalau kami minta kepadamu Bapa, Engkau akan menolong kami. Kami boleh hidup taat, menjadi anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih atas firman-Mu ini Tuhan. Bapa, kami mau berdoa juga bagi gembala kami, Pastor David dan Ibu Isha. Tuhan berkati akan keluarga mereka. Beri damai sukacita daripada-Mu. Berkati akan pelayanan mereka Bapa. Kami sebagai jemaat di gereja ini boleh diberkati melalui gembala kami. Tuhan berkati kami semuanya sebagai jemaat di sini. Pada hari ini kami akan berikan persembahan. Tuhan tolong berkati persembahan kami ini Tuhan. Boleh menjadi pelebaran kerajaan-Mu. Berkati akan keuangan di gereja ini Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa untuk datang berbakti kepadamu. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan melalui gereja ini. Bapa, berkati juga akan mereka yang akan berikan persembahan, baik pada hari ini maupun melalui sel, maupun mereka yang belum sempat memberikan. Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Forever.
Haleluya Tuhan. Hari ini kami mau menyatakan lagi kami ingin ikut Tuhan. Kami ingin berada di tempat yang Tuhan mau kami ada. Kami mau harta kami berada di tempat yang Tuhan mau ada. Kami mau harta kami kirim ke tempat yang Tuhan mau. Kiranya Tuhan menolong kami semua, jemaat kami, gereja ini boleh menyalurkan akan berkat-berkat Tuhan sesuai dengan kemauan Tuhan. Tuhan, biarlah suara Tuhan semakin jelas kami dengar. We are longing to listen to your word, to understand your hint. Kami ingin bisa mengerti kalau Tuhan memberi bahasa kiasan, tanda-tanda. Kami ingin lebih peka Tuhan. Lengkapi jemaat-Mu dengan karunia-karunia Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biar ada pernyataan-pernyataan bahwa Tuhan hadir, Tuhan hidup, Tuhan bersama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini kami mau berdoa bagi semua orang yang sedang menderita pada saat ini, menderita sakit. We pray for all of the sick people, Lord. Beginning with our brothers and sisters, mulai dari saudara-saudara kami sendiri. Kami mendoakan bagi Daniel Wahyu supaya Tuhan memberi kesembuhan kepadanya. Juga kami mendoakan bagi Bapak Evert agar cepat pulih kakinya. Kami juga mendoakan bagi Intama, mohon Tuhan akan menyembuhkan dia dari semua sakitnya, baik matanya maupun keadaan jiwanya. Dan semua anak-anak-Mu di sini yang menderita berbagai-bagai kekurangan, Tuhan berikanlah kesehatan yang dari Tuhan. Kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang menderita karena masih dalam kekurangan-kekurangan. Kehidupannya belum berkelimpahan seperti yang Tuhan katakan bahwa Engkau datang agar domba-domba-Mu hidup berkelimpahan. Tuhan, kami percaya janji-Mu. Kami percaya itulah tujuan destiny untuk setiap anak-anak-Mu. Berkelimpahan bukan hanya pemasukan, tapi juga dalam membagikan kepada orang-orang yang memerlukannya. Tuhan, jadikanlah anak-anak-Mu, kami semua, menjadi orang yang berkelimpahan dalam memperoleh maupun dalam membagikan. Bapa, kami juga berdoa supaya Tuhan menolong akan saudara-saudara kami di Ukraina. Tuhan, hentikan peperangan ini Tuhan. Jikalau Engkau mengatakan berhenti, tidak ada satu kekuatan yang dapat menahan-Mu ya Tuhan. Mohon Tuhan menghentikannya, memberi damai, kesempatan lagi kepada mereka untuk merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi semua pemimpin-pemimpin dunia agar mereka menyadari bahwa kekuasaan mereka sebenarnya terbatas dan dapat segera hilang. Kami berdoa agar mereka sadar bahwa mereka harus menghadap Tuhan satu hari.
sebelum terlambat mereka boleh memakai kuasa yang diberikan Tuhan dengan bijaksana. Kami mendoakan semua pendeta-pendeta di gereja Tuhan, baik yang gerejanya kecil maupun yang gerejanya besar, mereka semua memerlukan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja memimpin semua. Inilah doa-doa kami Tuhan. Dan semua keperluan anak-anak-Mu yang lain seperti izin tinggal, green card, kami mohon Tuhan yang akan menolong mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah sampaikan semua beban doa kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami untuk berdoa. Let's pray together the Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, the fellowship with the Holy Spirit be with you all until we meet again, even until we meet with our Lord Jesus and live forever and ever. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai kita berjumpa kembali, bahkan berjumpa dengan Tuhan Yesus dan hidup kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.